sudah jadi tanggung jawab kami, mungkin untuk dipercaya sebagai juri, kami sifatnya hanya berbagi pemahaman, terutama pemahaman tentang penggarapan karya tari yang mana kita dapatkan dari pengalaman kami di sekolah. Jadi pangapunten kayak Bapak Ibu senior, mungkin yang jadi bahan penting banget, bahan pemikiran bersama bahwa yang jadi PR-nya Banyuwangi itu menurut kami, bagaimana karya itu berangkat dari lokal genius yang kita punya, kemudian direalisasikan dengan kehidupan saat ini. Nah, itu yang sulit, yang jadi PR. Kalau bicara tentang bentuk teknik ketubuhan penarian-penari Banyuwangi, saya rasa kualitasnya sangat luar biasa dibanding kota-kota daerah-daerah yang lain. Namun akan menjadi bahan pemikiran bersama dan nantinya kita implementasikan bersama gitu untuk kualitas karya, terutama karya tari anak
depannya kalau ada kalian di antara adik-adik ini, kakak-kakak, bapak ibu itu bisa langsung mewakili Banyuwangi. Gitu, selamat atas karyanya. Semoga semua apa yang bapak ibu, kakak-kakak, adik-adik lakukan itu menjadi berkah untuk kedepannya untuk Banyuwangi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab berbatar atau ada juara siji. Semoga semuanya juara satu. Gak mungkin. Karena ini kompetisi ada hanya satu. Tapi semuanya terbaik. Tangan tangan. Terima kasih terutama kepada Dinas Pendidikan sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga yang berdiri di sini. Ini dilihat sepintas memang kita ini agak tapi kalau di dalam lagi dari outfitnya ini sudah tidak janji tapi bisa sama. Ini artinya menandakan bahwa ini sudah chemistry menjadi satu. Dan buah pemikirannya ternyata sama, tidak jauh dari apa yang diberikan sama kita sampaikan. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman kalian, saya hanya mau menambahi saja apa yang disampaikan sama Pak Bos sama Bang Neta. Yang jelas saya dari sudut pandang musik karena rumah saya ada pada musik bukan tari seperti itu. Tetapi dalam proses penciptaan sebuah karya tari itu kita memang tidak bisa egois untuk memunculkan ambisi kita terlalu depan. Kita harus mendengarkan apa yang diinginkan sama koreografer. Teman-teman komposer ada seperti di sini. Ini mana teman komposer ini? Ada. Ini ada. Ini Masnya. Ini Mas Tian. Oke, dulu. Ini bukan Salib. Tulisannya Mas Salib. Oke, saya akan sharing aja teman-teman. Saya tidak mengunjungi apa yang dikatakan Mbak Neta tadi. Saya akan sharing aja. Saya menemukan dua fenomena menarik untuk saya omongkan kepada teman-teman ini. Jadi fenomena yang pertama, ada koreografer itu yang punya sifat ini. Wes, aku kok jadi komposer wes sekali sampean. Pokoknya tema ini. Ada lagi yang kedua, ini melalui proses kreatif. Memang ini benar-benar melalui proses kreatif. Yang kedua ini yang bagus daripada yang pertama tadi. Yang pertama ketika tetap akan diaplikasikan, sebenarnya itu sama saja bunuh diri. Ketika hadir, karyanya hadir, serasa musik sama tari ini tidak pop, tidak ada rasanya. Tetapi kalau melalui fenomena yang kedua tadi yang saya omongkan, benar-benar melalui proses kreatif. Jadi di situ musik sama tari beriringan berjalan bersama-sama, saling mengisi, saling memberikan tawaran, memberikan inovasi. Itu akan lebih berbeda lagi yang disampaikan. Terus teman-teman, titik kedua adalah teman-teman harus bisa memilah ini tari anak, tari remaja atau tari dewasa. Itu juga mempengaruhi psikologis yang disampaikan Pak Bos tadi adalah psikologis anak. Psikologis anak ini harus kita bangun dari awal. Ketika ini tari anak, ya bagaimana musik kita dinikmati sama anak-anak itu nyaman.
bukan musik hayati, bukan musik apa ya katakanlah, bukan musik dangdut atau musik rock atau lain sebagainya, tetapi ini musik anak. Ketika anak mendengarkan musik yang dari nada awal atau pada awal itu sudah enak ya. Oh ini satu frekuensi dengan anak-anak dengan enak dilakukan. Itu yang teman-teman harus garis bawahi. Dan nanti siapapun yang menjadi perwakilan Banyuwangi, saya terbuka teman-teman semuanya siapapun nanti kita sharing, kita saling mengisi untuk Banyuwangi. Jadi saya 4 kali ke nasional, itu cerita sedikit aja. 4 kali ke nasional, musik yang ditawarkan di nasional bukan musik yang bukan seperti itu, atau ngandalnya pola atau ngandalnya apa ya, ngandalnya teknik atau ngandalnya bukan, tapi lebih rasa bagaimana kita membangun suasana yang dibutuhkan sama koreografer ini. Bukan berarti pola atau dinamika yang cepet atau yang bagus itu kerasa ya teman-teman komposer. Justru dengan biola saja yang mendayu-dayu itu akan lebih terasa, lebih nyampe daripada kita membuat pola sinkron itu mungkin dan gak ada didengarkan, akhirnya vokalnya tutup, gak ada dinamika, gak ada rasanya. Mungkin itu teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Jadi kesimpulannya di sini, saya menawarkan kepada teman-teman, ketika proses kreatif itu komposer sama koreografer itu harus gini. Bukan artinya ini lain-lain ya teman-teman. Ini harus benar-benar menyatu. Ketika apa yang ada di obrolan kita di kata Mbak kita, itu nanti ada sebuah ide-ide yang menarik, yang kreatif, yang relevan dengan hari ini, yang ditawarkan kepada penikmatnya, penduduk dan sebagainya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share kepada teman-teman. Semoga yang terpilih nanti sampai nasional. Amin. Allahumma semoga sampai nasional dan membawa nama baik Banyuwangi. Mungkin itu saja Pak Pras, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami bertiga Jawa Juri. Ini masih belum final. Nanti ketika ada apa ya diskusi lanjut, monggo Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu koreografer atau teman-teman koreografer, teman-teman komposer bisa share dengan kita. Masukannya apa, kurangnya apa, lebihnya apa, dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ketiga juri. Jadi sesuai dengan kompetensinya, beliau memang layak untuk diajak diskusi agar kedepannya nanti kita akan jadi lebih baik. Sudah ditawarkan nanti siapapun boleh berkonsultasi. Seperti tahun kemarin saya langsung konsultasi dengan Dewan Juri. Kenapa Banyuwangi juara harapan 3? Apa kekurangannya? Apa yang harus kita perbaiki ke depan? Sehingga ditunjukkan ini. Karena itu kita tularkan apa yang disampaikan oleh Dewan Juri tadi bekal untuk kita semua. Ya, karya yang baik itu adalah karya esok hari. Kan itu dalam bidang sendiri, karya yang baik adalah karya esok hari. Jadi terus berpacu untuk kreativitas. Jadi tanpa meninggalkan jejak kita. Yang terpenting sesuai dengan juknis di dalam PPS 3M, bahwasanya pijakan yang benar-benar berpijakan tradisi. Justru jangan meninggalkan tradisi. Cuman kode garamnya itu yang perlu kita banyak diskusi. Semakin banyak diskusi akan semakin lebih baik. Maka nanti yang berangkat ke provinsi akan diajarkan
kita datangkan dewan juri, kita datangkan seniman-seniman tari, kita datangkan seniman musik. Ini yang mau berangkat ke provinsi. Yuk, apa masukan-masukan apa kepada mereka, pada yang berangkat ini, agar bisa mewakili Banyuwangi dengan perspektif yang lebih baik. Jadi mari kita tinggalkan itu. Aku senang sehingga kan saya dan teman-teman saya tak butuh orang lain. Pak, ketika kita keluar dari Banyuwangi, maka nama Banyuwangi kita pertaruhkan. Ya, jadi selalu sharing, selalu komunikasi, sehingga karya akan menghasilkan lebih baik. Pak Sabar ketika kancah nasional di Jawa Timur itu bukan main kuratornya seperti itu. Gitu. Ketika sejak kita bertarung di tingkat nasional, itu nggak main-main, mendatangkan kurator, budayawan. Karena kita yang generasi muda ini, generasi sekarang tidak tahu akar budaya yang bahasa Lampung, maka perlu mendatangkan budaya ini. Itu untuk para. Saya kira terima kasih untuk para juri. Mungkin dari Mas Ikan yang ada disampaikan untuk teman-teman Fatome agar kedepannya juga lebih baik. Ini evaluasi karena ini adalah perubahan berjenjang. Kita masih menghadapi untuk provinsi, menghadapi untuk nasional, sehingga masukan-masukan itu sangat perlu bagi kita semua. Monggo Mas Ikan, Mas Pramu. Untuk yang Pak Tome mana Pak Tome? Silakan Pak Tome duduk sebelah sini. Pak Tome. Duduk di depan Pak Tome. Para peserta Pak Tome banyak. Cuma duduk ini, di karpet ini. Duduk di karpet ini. Jadi nanti juga ada, terima kasih untuk foto dulu ya. Juga ada evaluasi untuk Pak Tome, karena pertunjukan kelompok akan lebih susah daripada pertunjukan hidup-hidup. Harus ada chemistry. Sini nak. Sini, sebentar nanti. Ayo, semua peserta Pak Tome, silakan duduk di karpet. Cukup, terima kasih. Bisa kembali. Yang lain mana? Pak Tome. Ayo peserta Pak Tome. Para koreografernya mana? Binanya. Silakan duduk di belakangnya masing-masing. Peserta, para koreografer. Biar kita mempunyai pemahaman yang sama, ilmu yang baru dari para juri. Sudah semua. Pak Tome ada 24 ya, 24 kecamatan, 24 peserta. Jadi Pak Tome banyak, jadi 48 peserta. Ini masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih 22. Yang lain mana? Pak Tome. Mungkin masih ada di luar. Monggo pastikan dan untuk memberikan perasaan baik kepada para peserta maupun kepada para koreografer. Ya, monggo Mas Ira. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik yang luar biasa, utamanya yang mukanya masih putih-putih